Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Marpuji Ali menjelaskan berbagai persiapan pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun depan. Marpuji juga menjelaskan persiapan Muktamar baru ini memasuki tahap awal. Alhamdulillah, Tanwir Muhammadiyah dan Aisyah telah memberikan keputusan bahwa Muktamar Muhammadiyah ke-48, baik Muhammadiyah maupun Aisyah, akan berlangsung tanggal 18 sampai dengan 20 November 2022. Dengan adanya keputusan ini, artinya saya selaku Ketua Panitia Pusat Muktamar sudah bisa mulai melakukan langkah-langkah untuk persiapan pelaksanaan muktamar itu. Dan muktamar kali ini memang karena suasana masih tidak bisa melakukan muktamar sebagaimana biasa, di mana anggota Muktamar Muhammadiyah yang jumlahnya Muhammadiyah sekitar 3.000 orang anggota dan juga Aisyah sekitar 2.200 anggota akan bertempat. Sebagian ada yang hadir di kota Surakarta, khususnya di kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta, tetapi yang tidak bisa hadir di Surakarta akan ditempatkan di klaster-klaster masing-masing wilayah. Nah, siapa saja yang akan hadir di kota Surakarta, yakni Muhammadiyah akan hadir di kota Surakarta, itu anggota Tanwir Muhammadiyah ditambah ketua-ketua daerah seluruh Indonesia. Begitu pula untuk Aisyah akan hadir di kota Surakarta, anggota Tanwir Aisyah ditambah ketua-ketua pimpinan daerah Aisyah seluruh Indonesia. Dengan demikian, maka diperkirakan yang akan hadir baik Muhammadiyah maupun Aisyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta sekitar 1.500 orang. Kemudian, karena kita harus tetap memperhatikan dan mempertimbangkan protokol kesehatan, maka Muktamar Muhammadiyah akan berlangsung di Gedung Auditorium Ahmad Dahlan UMS. Sedangkan Muktamar Aisyah akan berlangsung di Gedung Indo Siti Walidah UMS. Insya Allah kedua tempat ini representatif untuk penyelenggaraan Muktamar Muhammad dan Muktamar Aisyah secara protokol kesehatan. Kemudian yang tidak hadir maka akan terbagi ke klaster-klaster di masing-masing wilayah, sejak dari Aceh sampai dengan Papua. Kami bersama-sama Panitia Pusat Muktamar telah merancang dan mencoba untuk di mana saja tempat klaster yang akan kita pilih. Memang mayoritas kita akan memilih di kampus-kampus perguruan tinggi Muhammadiyah, dan yang tidak ada kampus yang memadai, maka kita bisa menggunakan SMA maupun SMK Muhammadiyah yang juga memiliki peralatan yang bisa mendukung penyelenggaraan muktamar itu. Sehingga kita harapkan masing-masing klaster penyelenggaraan muktamar ini nanti harus memenuhi syarat. Yang pertama, ada sumber daya yang memang punya kemampuan dalam rangka untuk penyelenggaraan muktamar. Yang kedua, juga tersedia
sarana dan prasarana atau peralatan yang juga dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan ini. Karena penyelenggaraannya otomatis secara virtual atau secara daring, kan begitu. Kemudian di samping itu juga persyaratan-persyaratan lain yang juga dipertimbangkan adalah tempat yang akan kita tentukan untuk pusat klaster ini ada jaminan bahwa sinyal IT-nya itu juga senantiasa stabil supaya penyelenggaraan itu menjadi lancar. Dan untuk menjaga stabilitas sinyal yang ada itu, maka insya Allah Panitia Pusat Muktamar akan bekerja sama dengan Telkom maupun Indosat. Karena setelah kita cek, perguruan tinggi Muhammadiyah itu pada umumnya mereka bekerja sama IT-nya itu dengan Telkom dan juga Indosat. Oleh karena itu, kami berharap mendapat doa dan dukungan seluruh agar persyarikatan di Indonesia agar muktamar yang sudah kita undur ini nanti kemudian bisa berjalan dengan lancar, sukses atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau progres persiapannya ini baru persiapan awal. Kita belum berbicara sampai dengan detail. Misalnya tadi saya sebutkan tentang penentuan tempat klaster. Kita sudah rancang, misalnya di Aceh, di Universitas Muhammadiyah Aceh misalnya. Nah setelah ini dalam pekan depan itu akan kita coba komunikasi misalnya ke PWM Aceh. Apakah di sana siap menyelenggarakan klaster ini? Apakah UM di Aceh juga siap untuk itu misalnya. Kemudian kalau itu di Kalimantan Utara, karena belum ada perguruan tinggi yang memadai, kita sudah komunikasi kemungkinan akan diletakkan di SMA Muhammadiyah di Kaltara. Nanti juga akan kita adakan komunikasi sebelum ada ketetapan di SMA Muhammadiyah di Kaltara, kita akan cek dulu apakah dari sisi sumber daya memadai, dari sisi sarana prasarana juga memadai, termasuk juga dari sisi persoalan yang berhubungan dengan hal-hal yang lain, misalnya masalah sinyal tadi misalnya.